teorema nilai rata-rata. Misalkan F adalah fungsi yang memenuhi 3 hipotesis berikut ini. Ini 1, 2, 3. Yang pertama kita lihat, F continue pada interval tertutup AB. Saya buat aja di sini ya. Ini A, ini B, kemudian F-nya saya buat misalnya, ya gini deh. Dia continue ya. Masih ingat kan continuity? Kalau digambar, gambarnya itu selalu mulus, tidak ada putus-putus, tidak ada gap gitu kan. Ini yang pertama. Yang kedua, F differentiable, berarti bisa diturunkan. Kalau continue dan bisa diturunkan, continue kemarin belum tentu bisa diturunkan ya, karena yang patah seperti ini kan juga continue, tapi tidak bisa diturunkan. Jadi harus memenuhi continue dan bisa diturunkan. Dengan arti lain, dia ini harus mulus ya, atau smooth. Nah, continue dan differentiable. Maka, antara A dan B ini, terdapat sebuah bilangan C dalam AB. C itu Anda boleh pilih, misalnya di sini. Ini misal ya, tidak harus di tengah. Di antara A dan B, sedemikian sehingga akan berlaku seperti ini. Turunan dari fungsi F, ini F, di titik C, berarti ini ya. Nah, F aksen C, Anda masih ingat ya tadi, F aksen C itu kan berarti gradien. Gradien garis singgung dari F di titik C. Ini ya, F aksen C itu nilainya adalah FB dikurangi FA dibagi B min A. FB itu ini, nilai FB, kemudian FA-nya itu ini. Nah, kalau kita lihat, misalnya kita hubungkan seperti segitiga gini ya. FB dikurangi FA berarti kan ini ketinggiannya yang di B itu dikurangi dengan ketinggiannya yang A ya. Berarti saya sebut ini sebagai beda ketinggian delta Y. Kemudian B dikurangi A berarti ini kan delta X. Jadi ternyata ini sejajar ya, garis singgung di titik C. Gradiennya sama. Jadi ini adalah gradien di X sama dengan C. Nah sekarang kalau FA sama dengan FB ya, maka gradien di titik C ini adalah 0. Jadi kalau FA sama dengan FB ini kan berarti ketinggiannya sama ya, berarti delta Y-nya sama dengan 0. Ini FA, ini FB. Nah, FA sama dengan FB berarti kan datar begini kan. Gradiennya itu adalah turunan F di titik C. Kelihatan mendatar kan, gradiennya 0. Silakan dilihat dulu, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kegunaan yang nilai rata-rata itu buat apa? Oke, gunanya teorema nilai rata-rata ini adalah untuk memberikan jaminan kepada kita. Jaminan bahwa akan ada suatu garis singgung dari F yang sejajar dengan garis lurus yang menghubungkan antara titik di paling ujung kurva, yaitu di titik A, sampai di titik akhir ya, di ujung yang satunya, titik B. Saya buat contoh yang lain, misalnya ini ada F yang agak lebih komplikasi gini ya, lebih rumit. Nah, titik awalnya di sini, titik akhirnya ini ya. Ini berarti nilai FA di sini, nilai FB di sini. Lalu kita buat garis yang menghubungkan dua titik ujung kurva ini. Teorema yang barusan kita pelajari ini memberikan jaminan kepada kita bahwa akan ada garis singgung minimal satu yang sejajar dengan garis ini ya, garis yang menghubungkan FA dan FB. Di manakah itu? Kalau kita lihat di sini, kita bisa membuat garis di sini ya. Nah, ini adalah garis singgung di kurva yang sejajar. Berarti di sini ada titik yang memenuhi itu, misalnya titik C. Kemudian saya melihat ada potensi yang lain. Di sini juga bisa ya kita buat garis yang sejajar. Garis yang sejajar. Jadi kita boleh sebut ini C juga. Nah, untuk membedakan seperti apa? Kita sebut saja C1. Kemudian di sini ada lagi ini C2. Kemudian ada lagi ini C3. Ada lagi. Ya, jadi yang agak sini ini juga bisa. Nah, ternyata sejajar juga. Kemudian ada garis singgung lain yang sejajar di sini. Kemudian ada lagi di titik ini. Kemudian ada lagi di titik ini, ada lagi di titik ini, ada lagi di sini. Ternyata kalau kurvanya seperti ini naik turun, ada banyak sekali ya garis singgung yang menyinggung kurva ini yang gradiennya sama persis dengan garis itu tadi yang menghubungkan antara FA dengan FB. Kalaupun tidak ada banyak C yang ditemukan, minimal pasti ada satu. Ya kesimpulannya itu ya. Jadi teorema ini memberikan jaminan bahwa akan ada suatu titik C
di mana pada titik itu kurva akan memiliki garis singgung yang sejajar dengan garis yang menghubungkan antara FA dan FB. Mudah-mudahan pertanyaannya terjawab ya, dan terima kasih karena sudah bertanya tadi ya, jadi kita bisa lebih jelas lagi.